Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, kita berjumpa lagi dalam pertemuan kelima kali ini. Izinkan saya untuk men-share materi yang akan saya paparkan pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Oke, sebentar ya. Sudah nampak ya semuanya ya, jelas ya. Di sini kita akan belajar ya sama-sama tentunya ya tentang perencanaan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Ini adalah di pertemuan kelima ya. Kemarin kita sudah membahas tentang tujuan ruang lingkup ya. Lalu juga ada standar isi kurikulum sains untuk anak usia dini ya. Oke, sekarang kita masuk ke perencanaan. Apa sih perencanaan? Ya, baik. Nah, di sini menurut Modric ya dan Ross pada tahun 1982 ya, bahwa perencanaan itu adalah pemikiran ya yang mendasari atau mendahului tindakan ya yang mencakup pada pengembangan serta pemilihan alternatif tindakan ya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tentu saja apabila kita akan melakukan sesuatu, tentu saja harus direncanakan atau diplan dulu. Nah, supaya apa yang kita inginkan, tujuannya apa, itu dapat tercapai. Itu bagian dari perencanaan. Kalau seandainya seorang guru tidak memiliki sebuah perencanaan untuk belajar, ya tentu saja itu akan menghambat gitu ya. Karena memang segala sesuatu itu harus direncanakan, tidak bisa tiba-tiba gitu. Baik. Nah, selanjutnya di sini juga ada pandangan menurut Sujana pada tahun 1988 ya, bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah kegiatan memproyeksikan ya, kegiatan yang memproyeksikan tindakan ya yang dilakukan dalam suatu pembelajaran atau PBM ya, dalam kegiatan sehari-hari tentunya ya, yaitu melalui mengkoordinasikan, diantaranya mengatur dan menetapkan, lalu komponen-komponen pengajaran. Kalau di sini komponen-komponen berarti indikator ya, indikator pembelajaran yang memang mau disampaikan kepada anak-anak kita ini, sehingga terarah ya kepada kegiatannya atau tujuannya, lalu materinya seperti apa, lalu cara pencapaiannya kegiatan atau metode tekniknya, yaitu melalui bercerita, entah itu melalui eksperimen ya, entah itu melalui unjuk gigi, unjuk kebolehan atau performance ya, serta bagaimana mengukurnya, mengevaluasinya kita mau seperti apa ya. Kita mau mengevaluasi kemampuan anak sejauh mana, entah itu melalui penilaian ya, checklist, atau juga penilaian yang lainnya dengan adanya standar BB, MB, BSH, dan BSB gitu ya, ataupun juga melalui anekdot. Nah, ini bisa ya, sehingga pembelajaran yang memang sudah diterimanya menjadi tolak ukur serta jelas ya, dan ini dilakukan secara sistematis. Nah, ini menurut Sujana ya. Lalu selanjutnya komponen pengajaran itu apa saja sih? Yang pertama tentu saja harus kita memiliki tujuan yang tadi sudah disampaikan. Tujuan kita itu apa? Memberi pembelajaran kepada anak itu supaya apa? Lalu dibubuhi dengan materinya. Materinya bagaimana? Harus sesuai antara kelompok A dengan kelompok B, sesuai dengan usia perkembangan. Lalu medianya ya, atau alatnya atau materialnya. Medianya kita mau menggunakan media apa? Alatnya menggunakan alat apa? Nah, di sini juga harus jelas ya. Lalu tekniknya mau seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, metode atau tekniknya, yaitu melalui bercerita, melalui eksperimen ya, melalui performance ya, atau melalui
sandiwara atau paman boneka. Nah, ini ya, lalu dievaluasi. Nah, ini komponen pengajaran. Nah, setiap guru PAUD atau guru TK ya, harus memiliki komponen pengajaran kelima ini. Jangan sampai lepas dari kelima ini. Tentu saja harus saling berkaitan, berkesinambungan. Oke, selanjutnya. Di sini kita masuk ke mulai pembelajaran ya, atau perencanaan pembelajaran sains. Apa sih perencanaan pembelajaran sains ya? Yaitu kegiatan memproyeksikan ya, tujuan pembelajaran sains, dukungan materi yang dibutuhkan, ya, lalu menyiapkan anak, lalu mengembangkan kegiatan, lalu menguatkan dan penghargaan lembar kerja anak dan evaluasi. Ini perencanaan untuk pembelajaran sains. Ya, tujuannya tadi kita rubah menjadi tujuan pembelajaran sains. Dukungannya yang dibutuhkan apa materialnya. Lalu anak juga harus disiapkan. Ya, anak harus berani, anak harus mau, gitu ya, dalam pembelajaran sains atau eksperimen ini. Lalu pengembangan kegiatannya seperti apa? Lalu penguatan dan penghargaan. Nah, ini tentu saja penguatan dan penghargaan ini adalah titik tolak ya, yang perlu ya guru-guru yang perlu guru-guru miliki, yaitu adalah penguatan dan penghargaan terhadap hasil eksperimen anak. Nih, ya. Lalu selanjutnya, mengapa sih harus direncanakan? Nah, sejenak kita merenung ya, mengapa harus direncanakan. Nah, ternyata ini apa yang harus kita rencanakan? Pertama adalah pilihan kegiatan dan hal yang dibutuhkan menjadi lebih sistematis sesuai format yang dipilih dan tertib. Ternyata ini ya, dengan memilih kegiatan ya, maka eksperimen yang dilakukan akan berjalan secara sistematis ya, sesuai dengan format yang dipilih atau yang sehingga anak akan tertib. Lalu yang keduanya ya, akan memberikan arah dan tugas yang jelas ya, sehingga guru terhindar dari miss atau kesalahan-kesalahan yang memang secara tidak langsung suka ditemukan gitu ya, dan suka dihadapi nih kesalahan-kesalahan ini. Nih, jadi untuk menghindari ya. Lalu selanjutnya untuk mempermudah guru ya untuk melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya menjamin kontinuitas program pembelajaran. Tentu saja kalau semuanya direncanakan, maka pembelajaran yang diberikan terhadap anak ya itu akan lancar gitu ya. Ya setidaknya terhindarlah ya dari kesalahan-kesalahan. Oke. Di sini ada tahap perencanaan ya dalam pembelajaran sains. Yang pertama ada pra perencanaan, yang kedua ada pengembangan perencanaan. Jadi pra perencanaan itu berarti guru harus menyiapkan materi-materi apa saja yang nanti akan diberikan, eksperimen apa saja yang nanti akan diberikan. Lalu membuat ya RPPH-nya seperti apa. Ya, lalu medianya juga ya, yang buat nanti eksperimen itu apa yang digunakan. Lalu jangan lupa dikaitkan dengan tema ya, dan pokok bahasannya apa. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pengembangan perencanaan. Setelah kita perencanaan, lalu dikembangkan lagi, dikemas lagi, lebih melebar lagi, gitu ya. Kemampuan anak nanti yang diambil itu apa? Tentu saja karena aspek perkembangan. Dan jangan lupa ketiga dimensi untuk sains ya, anak usia dini itu adalah produk, proses, dan sikap. Nah, tentu saja itu yang harus menjadi unggulan. Jangan sampai kita lupa. Lalu di sini dalam pra perencanaan ya, guru harus berpikir keras ya. Ada tujuan. Ya, tujuan ini maksudnya karakteristik dan lingkungan anak ya, hakikat sayang. Lalu cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ini melalui metode material SDM dan manajemen ya, prioritas. Lalu evaluasi yang cocok dan sesuai dengan prosedur, alat, cara mengolah, standar yang digunakan. Ini ya, di pra perencanaan. Jadi memang dituntut seorang guru harus berpikir ya, berpikir lebih keras lagi gitu ya.
Lalu di pengembangan perencanaan, tadi sudah saya katakan selintas ada pemilihan dan penentuan format perencanaan seperti apa nanti. Lalu pengisian format yang telah dipilih. Nah ini termasuk dalam pengembangan perencanaan. Nah lagi-lagi dituntut guru harus kreatif dan inovasi. Nah di sini ada komponen perencanaan pembelajaran kalian. Ada rumusan tujuan ya, ada materi yang dibutuhkan, ada penyiapan anak dan setting lingkungan, pengembangan kegiatan, penguatan, penghargaan, tindakan pengayaan, ada lembar kerja anak. Nah ini sama ya dengan yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada rumusan tujuan. Kurikulum sains yang telah ada, lalu merumuskan sendiri, jelas sasarannya, ya, jelas sasarannya apa yang mau diberikan eksperimennya. Misalkan eksperimen merica lari bergirit-girit misalkan, jelas gitu ya. Apa sih yang mau diberikan? Gitu, pengetahuan apa yang mau diberikan gitu kan? Perilaku dapat digambarkan, perilaku anak mesti. Lalu kondisi penunjang efektif, ini juga sama gitu ya anak-anak, sesuai dengan karakteristik anak. Nah ini sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan lingkungannya, dan juga disesuaikan dengan perkembangannya gitu ya, sesuaikan dengan kemampuannya juga gitu ya, ada batasan-batasannya. Anak kelompok A berarti usia 4 sampai 5 tahun. Nah, saja ya yang memang bisa diakomodir dari eksperimen ini, yang bisa disampaikan atau informasi apa saja yang sesuai dengan anak siapa. Nah, sini ada penggunaan rumus A, B, C, D. Ada contoh nih ya. Oke, A-nya itu apa, B-nya apa, C apa, D apa. Di sini A-nya itu adalah audiens. Audiensnya siapa? Tentu saja peserta didik ya. Lalu behaviornya siapa? Jadi perilaku yang diharapkan, sikap ya. Lalu condition, jadi bentuk kegiatannya. Bentuk kegiatannya mau bagaimana? Lalu ada dikti, itu adalah batasan kedalaman materi. Nah, sebagai contoh di sini ada ya. Di pertunjukan akuarium ya, anak TK kelompok B dapat membedakan dua jenis ikan yang terdapat di dalamnya berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada setiap ikan. Nah, di sini di pertunjukan akuarium ini maksudnya kemana? Pertunjukan. Nah, berarti itu maksudnya ke bentuk kegiatan atau dengan rumus C ya, atau kondisinya. Lalu anak TK kelompok B, tentu saja itu adalah audiensnya ya, peserta didiknya. Lalu dapat membedakan dua jenis ikan. Apa itu? Sikap, perilaku, ya, perilaku yang diharapkan. Jadi anak sudah mampu membedakan ya ciri-ciri dua jenis atau membedakan dua jenis ikan yang terdapat di dalam berdasarkan ciri-ciri yang melekat. Nah, berarti ciri-ciri yang melekat berada di batasan kedalaman materi. Ciri-ciri yang melekatnya apa? Misalkan di ikan yang pertama warnanya merah, insangnya berwarna hitam, misalkan, ya itu ciri-ciri yang melekat. Lalu siripnya, gitu. Lalu ekornya, nah ini ciri-ciri yang melekatnya. Itu dibandingkan dengan ikan yang satu lagi, misalkan ikan yang satu itu berwarna hitam, sedangkan siripnya warnanya putih, gitu ya. Ekornya tidak panjang, lalu siripnya juga tidak panjang. Ini adalah ciri-ciri yang melekat pada ikan tersebut ya. Oke, selanjutnya di sini ya ada material yang dibutuhkan. Di sini ada efektif, relevan, mudah didapatkan, variatif dan aman. Lalu selanjutnya juga ada penyiapan anak dan setting lingkungan. Di sini ada penyiapan anak ya. Jadi penyiapan emosi, pengenalan karakter, pembagian kerja dan pembagian kelompok. Ini ya yang perlu dipersiapkan untuk anak. Lalu di setting lingkungannya apa? Di sini ada area sains, ada laboratorium, ada kebun, ada taman, ada sapa. Ini setting lingkungannya. Boleh di mana saja melakukan eksperimen. Yang pertama tadi sudah ya area sains, baik itu di dalam kelas ya, di laboratorium ataupun di luar kelas. Ada kebun, ada taman, ada
ya. Oke, selanjutnya mungkin itu saja. Any question? Silahkan bagi ada yang mau bertanya. Ya, Bunda stop share dulu ya. Baik, silahkan ya. Bagi ada yang ingin bertanya, Bunda tunggu ya. Jangan lupa materinya disimak baik-baik ya, supaya teteh semuanya bisa memahami tentang materi yang berikut tadi ya, yang sudah Bunda sampaikan. Baik, kalau begitu kita ketemu lagi di materi berikut